semuanya. Senang sekali kalau pada hari ini kita boleh kembali beribadah ya. Kita boleh kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, seperti biasa kita sudah memulai ibadah kita. Kita mau duduk yang manis, tidak ada yang tidur-tiduran, tidak ada yang sambil makan atau minum. Kita mau belajar untuk menghormati Tuhan. Kita mau duduk yang rapi. Kita naikkan satu pujian, layak dipuji, disembah. Yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh datang kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan, tolong pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan mau tolong setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan ya. Kita mau nyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bisa kan semuanya? Yuk, kita bangun berdiri semuanya. Kita pakai gerakan ya. Kita nyanyi dengan semangat ya. Yuk. Nah, sekarang Cici mau tanya, siapa di sini yang kalau bangun tidur berdoa? Ya, semuanya Cici percaya. Bangun tidur berdoa, sebelum makan berdoa, mau tidur berdoa, berangkat sekolah berdoa juga ya adik-adik.
Nah, siapa juga yang suka baca kitab suci? Nah, ada yang baca Alkitab? Iya, kita mau belajar ya. Kita mau belajar dari sekarang untuk membaca Alkitab ya. Walaupun satu hari hanya beberapa ayat, tapi kita mau belajar untuk bisa melakukan baca Alkitab setiap hari ya. Yuk kita nyanyi. Baca kitab suci, doa tiap hari. Bisa semua kan? Yuk, pakai gerakan lagi ya. Jangan duduk dulu, oke? Yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, adik-adik boleh duduk, silakan duduk. Kita mau masuk firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk kita naikkan satu pujian itu. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau menjaga hidupku. Hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita naikkan sekali lagi. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau tindak hidupku. Hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang
mau berdoa, semua dengan sikap doa yang baik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, kami sudah boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang mau tolong kami. Tuhan Yesus mau berkati hati kami, sucikan dan kuduskan hati kami Bapa, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan firmankan. Tuhan mau tolong Cici Novem yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan mau urapi dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi di ibadah daring bersama Ero Kids GKRI Mangga Besar. Salam Merdeka. Bagaimana nih adik-adik merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75 dari rumah pada tanggal 17 kemarin? Ya, Cinova melihat banyak ya yang ikut upacara daring dan banyak juga yang ikut lomba dari rumah. Selamat ya buat kalian yang menang lomba. Dan yang belum menang, jangan bersedih, tetap rajin berlatih dan tetap semangat berjuang. Nah, adik-adik, siapa yang tahu apa sih arti kata merdeka? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka itu berarti bebas. Bebas dari penjajah, bebas dari dosa, dan lain sebagainya. Coba, kalau kita terikat dan tidak bebas bergerak, pasti tidak enak kan? Nah, saat ini banyak dari kita yang belum bebas dan masih terikat oleh dosa. Misalnya, lebih suka main game daripada baca firman Tuhan. Atau lebih suka nonton daripada beribadah. Juga ada yang lebih suka bermain daripada berdoa. Bukan berarti kita tidak boleh main game atau nonton ya adik-adik. Tetapi kita juga jangan lupa untuk baca firman Tuhan, berdoa, dan beribadah. Hari ini Cinofem akan bercerita tentang seorang raja yang bernama Raja Yosia. Cerita ini diambil dari Alkitab, yaitu Kitab 2 Raja-Raja pasal 22 dan 23. Sebelum Raja Yosia menjadi raja, rakyatnya melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, yaitu mereka menyembah berhala. Ya, apa sih yang dilakukan Raja Yosia untuk membebaskan rakyatnya dari penyembahan berhala ini? Yuk kita simak. Setelah Raja Salomo meninggal, bangsa Israel terpecah menjadi 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Israel dan Kerajaan Yehuda. Pada zaman Raja Manasye dari Kerajaan Yehuda, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia dan orang-orang Yehuda menyembah berhala dan melupakan perintah Tuhan. Orang-orang Yehuda tidak lagi pergi ke Bait Allah, dan Bait Allah pun ditutup. Kemudian cucu dari Raja Manasye yang bernama Yosia diangkat menjadi raja. Saat itu Yosia baru berumur 8 tahun. Yosia adalah raja yang baik. Di tahun ke-18 pemerintahannya, ia memerintahkan untuk memperbaiki Bait Allah di Yerusalem. Yosia mengirim pelayannya yang bernama Safan untuk menemui Imam Besar Hilkia. Yosia meminta Hilkia untuk mengumpulkan persembahan yang diberikan rakyat untuk membiayai perbaikan Bait Allah. Sementara persembahan dihitung, Imam Besar Hilkia menemukan sebuah gulungan kitab tua. Maksudnya kitab yang sudah lama sekali ya adik-adik. Ternyata itu adalah kitab Taurat, berisi perintah yang diberikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Imam Besar Hilkia pun memberikan kitab tersebut kepada Safan pelayan Raja Yosia. Dan Safan membacakan perintah Allah kepada Raja Yosia. Setelah mendengarnya, Raja Yosia pun menyadari kesalahan yang telah diperbuat oleh orang-orang kerajaan Yehuda. Mereka telah melupakan Allah, menyembah berhala,
dan berbuat jahat di mata Tuhan. Raja Yosia pun sangat menyesalinya dan meminta petunjuk dari Allah. Imam besar Hilkia pun pergi mencari Nabi Hulda untuk meminta petunjuk dari Allah. Nabi itu pun mengatakan, karena orang-orang kerajaan Yehuda telah melanggar perintah Allah dan menyembah berhala, Allah akan menghukum mereka. Tetapi, karena Raja Yosia telah menyadari kesalahannya dan mau mematuhi perintah Allah, Allah akan menyelamatkan Raja Yosia dari hukuman tersebut. Pergilah dan sampaikanlah hal ini pada Raja Yosia, kata Nabiah itu. Raja Yosia pun mengumpulkan orang-orang kerajaan Yehuda di Bait Allah dan membacakan kitab Taurat itu kepada mereka, dan mengadakan perjanjian bahwa kerajaan Yehuda akan mematuhi perintah Allah dan hidup dengan menyembah Allah, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Raja Yosia juga memerintahkan agar seluruh berhala dan perlengkapan yang digunakan untuk menyembah berhala yang ada di seluruh kerajaan Yehuda untuk dihancurkan dan dibakar. Raja Yosia juga memerintahkan kepada rakyatnya untuk merayakan Paskah kembali. Raja Yosia telah melakukan hal yang baik dan benar di hadapan Allah. Wah, rupanya Raja Yosia menggunakan firman Tuhan untuk membebaskan rakyatnya dari penyembahan berhala. Firman Tuhan itu sungguh indah loh adik-adik, dan berkuasa. Adik-adik, siapa di sini yang adik-adik baca Alkitab setiap hari? Wah, bagus sekali ya buat adik-adik yang sudah baca Alkitab setiap hari. Buat yang belum, yuk kita baca Alkitab setiap hari. Karena Alkitab itu berisi firman Tuhan yang akan menolong kita untuk hidup sesuai perintah Allah dan bebas dari dosa. Ayat kehafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 105. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi ya adik-adik, ikutin sama-sama. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini Tuhan kami belajar bahwa kebenaran yang memerdekakan kami adalah firman Tuhan itu dan Tuhan Yesus sendiri. Tolong kami Tuhan untuk hidup terus seturut dengan firman Tuhan dan perintah Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami semua untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kegiatan kami selanjutnya kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Setiap pelajaran adik-adik, keluarga adik-adik, semuanya biarlah Tuhan Yesus yang tolong berkati. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Sekarang kita prakarya. Kita akan membuat bendera merah putih. Seperti ini, merah putih. Karena masih nuansa kemerdekaan ya. Kita cinta dengan Indonesia, kita buat bendera merah putih ya. Bahan-bahannya adalah 2 kertas origami warna merah dan putih. Cici pakai double tip. Kalau nggak ada double tip bisa pakai lem ya. Sedotan, gunting, dan kertas yang sudah dipotong sekecil ini, warna merah dan putih. Nah yang putihnya ini Cici gunting dari kertas HVS yang panjang begini. Cici gunting nih, jadi seperti ini, ambil gunting dikit.
Kalau ini yang merah ini dari kertas origami, Cici gunting kecil-kecil, terus Cici tempel. Ini ada tempelannya ya. Nah seperti ini ya yang kita siapin. Oke, yang pertama-tama yang kita lakukan adalah melipat origami ini menjadi 2. Karena kalau bendera ini kan harus depan belakang ya, tuh merah dan merah. Jadi ini kita lipat jadi 2. Sama yang putihnya juga kita lipat menjadi 2. Nah sesudah kita lipat jadi 2 ini kita tempelin seperti ini, merah putih ya. Nah ini adik-adik boleh tempel pakai lem, boleh pakai double tip. Kalau Cici pakai double tip, tapi sebelumnya ini belakangnya ini supaya tidak terbuka kita lem dulu. Ujung-ujungnya kita lem. Sama yang putihnya juga. Kita lem ya. Sudah kita lem, ini adik-adik boleh tempelin begini ya. Jadi merah putih. Kalau Cici pakai double tip. Double tipnya juga yang kecil kita pakainya. Ini. Kita kopes ya. Kita tempel rapi ya adik-adik. Sudah kita tempel seperti ini, jadi merah putih. Sekarang kita ambil sedotan. Kalau adik-adik nggak punya sedotan, adik-adik bisa pakai sumpit kayu. Nih, tarik ya biar panjang. Kita buat taruh di sini ya. Nah tapi kalau warna hitam kan jelek ya adik-adik ya, pegangannya ya. Jadi kita akan bikin seperti ini ya. Pertama-tama ini kertas ini kita tempel. Cici pakai double tip. Kita tempel di ujung sini ya. Kalau adik-adik nggak ada, pakai solatip juga bisa ya. Nih tempel. Tempel ini kita putar aja. Nah, sudah seperti ini. Sekarang kita tempelin warna merahnya. Sama, Cici pakai double tip juga. Kita tempel lagi dari sini ya. Kita bikin putar juga. Seperti ini ya. Kita double tip lagi.
Nah, kalau sudah, kita gunting rapiin. Ini kita tempel di sini ya, Dedek. Ya. Sama, ini boleh pakai lem, boleh. Mau pakai double tip juga boleh. Kita lem lagi. Biar melekat ya. Tada, sudah jadi bendera merah putihnya. Gampang kan adik-adik? Jadi ini depan belakang sudah ada, seperti ini contohnya. Selamat mengerjakan adik-adik. Saya cinta Indonesia. God bless you.